Ya, kembali lagi di obrolan Karebosi pemirsa, saya juga mengajak Anda bisa bergabung bersama kami di 0411 368 1002. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Saya ke Bang Ahmad Yani sendiri. Tadi Pak Irfan mengatakan bahwa sebenarnya sebelum kenaikan ini juga harus ada basis data. Menurut Anda, apakah di tingkat baik kelurahan atau kecamatan sudah adakah pendataan secara berkala atau verifikasi berkala untuk bagaimana pendataan terkait kelas-kelas BPJS sendiri bahkan sampai PIB atau KIS sendiri, Bang? Kalau dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia itu sendiri, kami sementara jalan melakukan pendataan yang memang betul-betul kaum miskin kota itu yang kami sementara jalankan untuk mendata kaum miskin kota itu sendiri. Oke. Tapi sebelum kenaikan iuran BPJS ini, apakah sudah ada langkah dari inisiasi dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia sendiri atau memang ada instruksi langsung dari camat atau lurah atau seperti apa menurut Anda? Sebelumnya tahun-tahun sebelumnya kami sudah mendapat program pendataan mengenai persoalan BPJS itu sendiri setelah audiens bersama dinas sosial itu sendiri. Oke, jadi memang sudah ada beberapa pendataan, tapi kita melihat sendiri perkembangan dari tahun ke tahun sendiri Serikat Rakyat Miskin Indonesia ini selalu memberikan data yang faktual untuk pendataan langsung di lapangan seperti itu ya. Iya. Oke, saya ke Bang Irfan Abdul selaku legislator DPRD Sulsel. Abang kan juga kemarin incumbent dari DPRD Provinsi, melihat bagaimana kenaikan di BPJS ini dan juga beberapa masalah-masalah yang pernah Abang dapati juga di Komisi 9 ini, apakah ada langkah taktik khusus sendiri untuk bagaimana nanti DPRD Provinsi bisa mengcover untuk layanan kesehatan di daerah? Ya, kami dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sejak beberapa tahun yang lalu, kami concern pada bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh BPJS. Setiap kali pembahasan APBD kami selalu meminta untuk memastikan bahwa pendataan data orang miskin di Sulawesi Selatan ini betul-betul sudah berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, kami pernah berkunjung ke Kementerian Sosial untuk memastikan proses pendataan ini. Sebenarnya di Departemen Sosial itu disyaratkan itu kalau tidak salah ada setiap 3 bulan ada updating data orang miskin. Iya, Yang berbasis desa maupun kelurahan. Iya. Nah, itu semua diputuskan lewat musdes, musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Nah, cuma seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Prof, bahwa kadang-kadang karena ada kepentingan politik di dalam, ya misalnya ada pengaruh dari pertarungan kepala desa, ya biasanya orang-orang terdekatlah yang masuk dalam daftar PBI itu. Orang-orang yang agak jauh ya kadang-kadang tidak masuk di situ. Makanya menurut saya perlu ada satu sistem pendataan yang objektif, yang bisa mengcover betul-betul semua orang miskin yang ada di desa maupun kelurahan. Nah, makanya kalau menurut saya keterlibatan seluruh stakeholder itu sangat penting. Kami mendapat satu best practices di Tanah Toraja. Di Tanah Toraja itu katanya daftar orang miskin itu dipajang di pos-pos Kamblin dan di tempat-tempat yang ada sangkut pautnya dengan pelayanan publik. Nah, akhirnya masyarakat bisa melihat, bisa memberi masukan apakah betul-betul nama-nama ini orang-orang miskin atau tidak. Nah, ternyata si A ini ternyata ada mobilnya 2. Jadi bisa dilaporkan. Ada motornya. Berarti dia tidak tergolong orang miskin. Jadi ada check and balance, ada check and recheck antara warga terhadap kondisi masing-masing warga yang ada di daftar itu. Nah, mungkin ini yang best practice seperti ini bisa kita terapkan di beberapa daerah juga. Terapkan di tempat lain. Bang Irfan, kita ada penelpon dari Pak Herman Hafid di Makassar. Halo, assalamualaikum Bang Herman Hafid. Langsung saja Pak, silakan singkat. Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai hasil temuan saya itu sebetulnya data orang miskin untuk jaminan sosial, kesehatan dan lain-lain itu
setelah saya tanya dinas sosial, itu data 2011 Pak Waduh. yang digunakan. Iya Pak, oke. Coba Pak Irfan itu temukan data itu di statistik dan dinas sosial. Sehingga ada saya temukan di satu kelurahan Maricai Baru itu masih puluhan orang yang nyata-nyata miskin, tidak punya kartu jaminan sosial. Kemudian BPJS itu rumus apapun yang dia pakai pasti tetap dia merugi. Kenapa? Pengguna BPJS itu rata-rata orang berpenyakit parah. Taruhlah jantung, kolesterol, gula dan sebagainya. Kemudian ada juga kendala di BPJS. Seperti saya terjadi 5 tahun yang lalu, saya pernah mendaftar BPJS langsung bayar 6 bulan. Tetapi itu terlupakan. Baru-baru saya mau bayar kembali, saya harus melunasi selama 5 tahun itu tunggakan. Padahal saya tidak pernah menggunakan kartu saya. Nah, seandainya saya pernah menggunakan kartu itu jasa medis, ya oke lah. Saya dikenakan tarif selama 5 tahun itu. Jadi rumus apapun juga yang digunakan, dinaikkan 100%, pasti tetap. Kemudian, ada warga saya kecelakaan di daerah Panaikan sana, itu dia lupa membawa kartu KIS-nya, jaminan sosialnya. Iya Pak. Salah satu rumah sakit swasta itu tidak mau melayani dia. Disuruh dulu pergi cari di rumahnya. Tidak ada pelayanan medis. Kemudian yang terjadi lagi, salah satu keluarga yang saya antar di rumah sakit swasta bilangan dekat pantai di situ. Itu kalau BPJS, dia lama baru dipanggil antriannya. Kalau dikatakan umum, cepat sekali. Jadi ada diskriminasi. Jadi ini DPR harus memantau hal-hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman telah bergabung sama kami. Seandainya ada juga orang BPJS, kita bisa tanyakan langsung. Mungkin terkait tanggapan Pak Herman tadi berdasarkan saya kira persoalan inilah yang kita hadapi dan sangat menarik tadi apa yang dikatakan bahwa dengan rumus apapun persoalan BPJS ini tidak bisa kita atasi. Nah, saya kira ini sebuah pendapat menurut saya. Tapi intinya yang harus kita pahami bahwa BPJS itu adalah jaminan sosial. Jaminan sosial ini adalah amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di situ dikatakan bahwa kewajiban negara untuk menyiapkan sebuah jaminan sosial. Kalau pada akhirnya menurut saya rakyat yang dibebankan, apa artinya jaminan sosial itu? Di mana kehadiran negara? Nah, olehnya itu kami dari fraksi PAN hanya melanjutkan kebijakan dari DPP PAN. DPP PAN meminta bahwa kebijakan kenaikan tarif ini, kami meminta pemerintah untuk ditinjau ulang sebelum membereskan semua persoalan-persoalan yang ada selama ini menyangkut pelayanan yang dilakukan oleh BPJS. Sangat banyak, seperti yang dikatakan tadi oleh penelpon. Ada orang yang datang dengan kondisi kecelakaan yang ditimpa, harus menunjukkan dulu kartu BPJS-nya baru dilayani. Bisa-bisa sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi baru dilayani kalau menunggu kartu BPJS-nya. Jadi menurut saya profesionalisme pelayanan dulu lah yang diperbaiki. Sebelum ada kenaikan tarif seperti itu. Nah, tadi sebenarnya saya mau melanjutkan di DPR Provinsi. Kami kebetulan di DPR Provinsi ada sekitar 8 sampai 9 rumah sakit yang kita sering hadapi, evaluasi dan awasi. Nah, di situ banyak persoalan-persoalan BPJS juga yang muncul. Persoalan klaim. Dokter yang sudah sekian bulan tidak dibayar dan sebagainya, ini bisa mengakibatkan pelayanan kesehatan di masyarakat kita tidak berjalan dengan baik. Itu karena persoalan yang dilakukan oleh BPJS. Jadi BPJS juga terkadang terlambat. Maka menurut kami profesionalismenya harus ditingkatkan, pendataannya diperbaiki sebelum kita berbicara kenaikan tarif. Semoga tidak ada diskriminasi mengenai pasien BPJS ataupun umum. Kita juga ada penelpon lagi pemirsa bersama Bapak Samsudin di Makassar. Halo, assalamualaikum dan selamat malam Pak Samsudin. Silakan Pak, singkat langsung saja. Selamat malam. Iya, silakan Pak Samsudin.
Jadi begini, saya ini kan bukan pengguna BPJS, Oke. tapi banyak keluarga yang mengguna. Salah satu saya tanya tadi, Oke. karena dia kecelakaan. Kenapa? Berapa bulan terakhir ini tidak pernah bayar BPJS karena tidak pernah sakit. Oke. Iya. Ya. Kenapa baru-baru ini seakan-akan BPJS-nya lagi tidak berlaku, tiba-tiba anaknya dua-duanya masuk rumah sakit. Itu jadi masalah. Oke. Berarti kan tidak ada pelayanan BPJS lagi kalau begitu, karena seakan-akan ini BPJS-nya tidak berlaku lagi. Nah, cuma yang saya ini kan tadi, kalau misalnya data Pak ya, kalau wakil kita dari DPRD kan selalu menyangkut masalah data-data, dan ini data kemiskinan tidak akan bisa berakhir Pak. Oke. Karena kalau misalnya jaminan sosial, apapun bentuknya selalu tuh pura-pura miskin semua orang. Oke. Tidak ada mengaku mau jadi orang kaya, Iya, semua Pak. jadi Oke. miskin Pak. Iya. Oke. Nah, jadi kalau minta data, Iya. tidak usah ke statistik apa. Iya. Sebagai wakil saya, Bapak itu sebagai wakil saya, apa sulitnya mendata langsung lapangan? Coba bayangkan kalau kata Pak Herman, Pak, digunakan data tahun 2011. Iya. Sekarang 2019, berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu, Pak. Oke. Sebentar lagi loncat lagi 9 tahun. Berapa bulan lagi sudah loncat 9 tahun. Oke. Jadi padahal ini namanya peningkatan kehidupan ini kan bertingkat-tingkat. Iya. Oke. Ada yang naik mungkin karena dia berusaha, ada yang miskin karena dia pemalas. Iya. Jadi intinya Ya Pak, saya kira itu bagaimana? data, coba turun sebagai wakil saya, Pak, data Iya. ke lapangan. Oke, jadi langsung jangan bagaimana mencari data pendataan, yang Pak? sudah seakan-akan itu sebagai apa namanya siap Iya. saji lah. Siap. Itu data di statistik itu kan data siap saji, Pak. Iya. Iya. Siap, dimengerti Pak. Sedangkan orang miskin juga Iya, kalau oke. namanya jaminan sosial itu saya bilang tadi Iya. banyak yang orang pura-pura miskin itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Jadi memang Ya. betul-betul bagaimana metode pendataan supaya lebih tepat Nah, sasaran. ini Pak, ya, buktinya seperti itu. Pak. Ini juga Terima kasih, bukti Pak apa Samsudin. Iya. disampaikan penelpon tadi. Ini buktinya masyarakat kita juga kan punya pemahaman yang belum sama semua. Oke. Nah, olehnya itu perlu ada pemahaman yang sama dari ada yang sekian tahun tidak membayar iurannya, Ya, tiba-tiba menggunakan layanan BPJS harus. Nah, ini kan ternyata mereka semua belum punya pemahaman yang Ya, sama. seperti itu. Nah, ini persoalan-persoalan ini harus dituntaskan. Iya, oke. Bagaimana seluruh masyarakat kita punya pemahaman. Kasihan kayak Pak Samsudin tadi ini tidak punya pemahaman yang bagus. Nah, jangan sampai Nah, itu jadi baru mau iya menggunakan, akhirnya ternyata bisa menimbulkan konflik baru di masyarakat. Oke, Saya jadi kira memang jangan baru mau menggunakan, baru membayar Iya, BPJS, Pak, ya, seperti itu. Ya, menurut Prof. Amran Razak sendiri melihat begitu banyak diskriminasi, juga begitu banyak pengelolaan BPJS ini yang katanya tidak tepat sasaran, bahkan sampai di rumah sakit, bahkan ada diskriminasi pelayanan seperti itu. Menurut Anda bagaimana, Prof? Saya kira begini juga. Ya saya lakukan Pak Andi itu jadi pemahaman terhadap prinsip-prinsip asuransi juga harus kita tahu. Iya. Bahwa asuransi ini adalah asuransi gotong royong. Iya. Artinya yang sehat membantu yang sakit. Nah. Yang muda membantu yang tua. Iya. Yang kaya membantu yang miskin. Syukur-syukur kalau tidak dipakai itu BPJS. Nah. Dipakai oleh orang yang tidak mampu. Betul. Iya. Ini namanya moral hazard bahwa nanti saya pakai baru berguna. Seperti Iya. kasus tadi. Jadi ini harus dipahami. Syukur-syukur tidak dipakai. Jadi sebenarnya persoalan PBB saya anggap sudah oke. Ya, masalah terbanyak yang kita hadapi adalah persoalan tadi yang dihadapi oleh masyarakat kota. Misalnya peserta mandiri tadi. Nanti sakit baru membayar. mau membayar. Nah, betul. Jadi kena Iya. bayar denda lagi sudah Iya. bayar itu karena jadi ini ada beberapa alasan pemerintah. Pertama, peserta mandiri ini adalah dikenakan 100% tentu menyakitkan ya. Iya, betul. Pertama karena paling banyak pakai manfaat pelayanan kesehatan tadi katastrofik itu benar Iya. tadi pun adalah Iya. mereka ini karena mereka dekat sama akses paham. Iya. Yang kedua terbanyak menunggak juga mereka. Terbanyak 15 juta seluruh Indonesia. Alasannya apakah karena ekonomi lemah, apakah dia sudah pakai tapi balas bayar, banyak alasannya. Atau setelah dia menunggak dia lebih suka, bangsa kita ini susah. Oke, jadi masyarakat Iya. kita harus disadarkan Harus jangan disadarkan, sampai iya. menunggak dan jangan juga Iya. baru mau digunakan, baru mau Ya, membayar yang mampu BPJS-nya. ini jangan lagi, Nah. yang mampu harus membayar, Oke. harus yang tidak mampu oke dibiayai oleh negara. Iya. Tapi ada PAMIO yang kemarin saya presentasi di teman-teman di UMI, Iya. bilang, apa susahnya? Iya. Anda yang kalau tidak mampu di kelas 1, urus di kelas 2. Tidak mampu di kelas 2, urus di kelas 3. Nah. Kalau tidak mampu, masuk BPJS. Jadi
Ada jalannya. Nah, betul. Jadi Cuma memang masyarakat bagaimana juga- sistemnya dibantu oleh teman-teman masyarakat kota, kesadaran itu betul-betul yang punya hak yang memakai. Ya, intinya pemerintah memberikan jaminan sosial, Ya, masyarakat juga harus kita menggunakan buka, ya. jaminan itu dan jangan juga menggunakan BPJS. Nah, kita jeda dulu, Prof. Kita akan kembali lagi bersama saya di obrolan Karebosi. Kita akan kembali memperbincangkan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tetaplah bersama kami.